Kita baca, saudara. Ini Kristus datang kedua kali. Dan ketika dia datang kedua kali, dia bukan datang seperti kedatangan pertama. Tapi kali ini dia mendatangkan keadilan, mendatangkan kebenaran. Dan kapan peperangan fisik ini terjadi? Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan pada hari ini. Kita melanjutkan eksposisi kita daripada kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 17 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda itu di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Mari kita menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di hari Minggu yang telah Tuhan tetapkan ini. Kami boleh dapat berkumpul di tempat ini. Dan sebentar lagi pun kami akan mengadakan sakramen baptisan. Dan kiranya ya Tuhan, melalui firman yang kami baca, melalui firman yang kami dengar, kami boleh semakin melihat, kami boleh melihat siapakah Kristus dan siapakah kami. Dan kami boleh melihat bagaimanakah kesempatan kami pada saat ini. Bentuklah kami, tuntunlah kami, bukakanlah mata kami dan telinga kami ya Tuhan, untuk semakin melihat pekerjaan Tuhan yang boleh Tuhan percayakan di tempat ini, di tanah Jepang ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami mohon. Amin. Saudara, yang tadi kita baca itu adalah peperangan fisik. Benar-benar peperangan fisik. Ada pertumpahan darah. Dan saudara, kapan peperangan fisik ini terjadi? Kita baca, saudara. Ini Kristus datang kedua kali. Dan ketika dia datang kedua kali, dia bukan datang seperti kedatangan pertama. Tapi kali ini dia mendatangkan keadilan, mendatangkan kebenaran. Dan kapan peperangan fisik ini terjadi? Ada orang berpikir bahwa ini terjadi di sepanjang sejarah. Sehingga ada orang yang berusaha berperang juga secara fisik di sepanjang sejarah ini. Tetapi iman Kristen yang sejati bukanlah demikian.
Saudara, peperangan fisik ini terjadi di akhir zaman. Kalau saudara menempatkan peperangan fisik ini di sejarah yang sedang berlangsung sekarang ini, maka saudara akan melakukan kekerasan dengan militer yang dilakukan oleh berbagai banyak orang yang punya pandangan yang salah. Pembantaian kepada orang itu bukan Kristen yang sejati. Kitab Wahyu memanggil orang-orang Kristen yang benar untuk melawan kejahatan, untuk bertekun dalam iman. Meskipun di dalam penganiayaan, peperangan rohani, dan doa adalah unsur yang sangat-sangat penting. Enggak heran kenapa kok ada orang yang seringkali jatuh. Enggak heran saudara kemudian jatuh bangun dan jatuh bangun. Karena betapa saudara mengandalkan kekuatan saudara. Saudara, di dalam peperangan rohani, kekuatan bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Dan kita ngapain? Berdoa, berlutut, memohon kepada Dia. Saudara, gereja menang. Dan gereja menang di zaman sekarang ini bukan melalui serangan militer terhadap orang-orang yang tidak percaya. Bukan. Gereja menang di zaman ini melalui kesaksian kita akan darah Yesus yang menyelamatkan. Darah Kristus sendiri menyucikan, menyelamatkan. Dan kita pun boleh turut di dalam peperangan ini. Dan kita menang melalui kesaksian kita. Apakah saudara yang sudah menjadi Kristen menyaksikan siapakah Yesus? Kalau saudara tidak bagi flyer, kalau saudara tidak mengabarkan Injil, kalau saudara tidak memperkatakan firman Tuhan, saudara kalau tidak berdoa, saudara bagaimana saudara bisa menang? Maka yang terjadi saudara terpukul dan kalah lagi dan kalah lagi. Tidak ada kekuatan. Mungkin roh saudara, karena saudara orang yang sebagai orang Kristen, roh saudara begitu gelisah, begitu sulit memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Tapi seringkali saudara ketika melihat kehidupan saudara, saudara gagal dan gagal lagi. Disitulah saudara benar-benar saudara berlutut dan berdoa kepada Tuhan, memohon anugerah dan belas kasihan Tuhan. Mari kita buka saudara Wahyu 12 ayat 11. Wahyu 12 ayat 11. Bagaimana gereja bisa menang di zaman ini? Bagaimana gereja bisa menang dan terus bertahan, terus berdiri, dan sampai pada akhirnya tetap berdiri. Wahyu 12 ayat 11 bersama-sama 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, peperangan yang kita baca pada perikop hari ini adalah peristiwa akhir zaman. Sedangkan saat ini, sekarang ini, kita berperang mengalahkan iblis, mengalahkan pendakwa kita dengan darah anak domba, dengan perkataan kesaksian kita. Saudara, kita sudah pelajari beberapa bulan yang lalu. Ketika Kristus naik masuk ke dalam surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, iblis sudah tidak ada tempatnya lagi di surga. Diusir daripada surga, dan sekarang dia menjadi pendakwa kita di bumi. Dia sudah tidak bisa lagi berbisik sebagaimana waktu di zaman Ayub. Tuhan sih yang memagari, Tuhan sih yang begini dan begitu. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kristus sudah bertata di sana, dan Kristus menjadi perantara bagi kita yang adalah anak-anak Allah. Kita bisa datang langsung ke hadapan Bapa di dalam doa kita dengan penuh keberanian karena anaknya menjadi perantara bagi kita. Dan sedangkan iblis tidak diam di bumi ini, terus berbicara kepada kita. Bukan fakta yang kemudian dimunculkan dan kita hidupi. Seringkali adalah interpretasi yang salah. Apa kamu orang Kristen? Gak mungkin kamu orang Kristen. Gak mungkin kamu diselamatkan. Keluarga kamu lihat, cekcok sana dan sini.
Nggak mungkin kamu orang yang diselamatkan. Apa? Yesus Kristus, benarkah dia? Nggak, dia nggak datang. Itu hanyalah mitos. Itu hanyalah kalangan orang. Berbagai macam iblis akan terus berbisik. Orang tua kamu, anak kamu, teman-teman kamu, dia tidak memikirkan apa yang baik bagi kamu. Yang dia lakukan adalah jahat. Balas dengan kejahatan yang lainnya lagi. Tapi firman Tuhan berkata hal yang lain. Doakan mereka. Doakan mereka. Iblis saat ini menjadi pendakwa. Bisa menang bagaimana? Berdoa. Bisa menang bagaimana? Dengan darah Kristus. Bisa menang bagaimana? Terus bersaksi tentang siapakah Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita terus memberitakan Injil, mengajak kenalan, membagikan flyer, janji jiwa, berdoa bagi mereka, membawa mereka kepada Yesus, berharap mereka pun beroleh keselamatan setelah kita pun beroleh anugerah Tuhan yang begitu besar. Dan kesempatan itu akan berakhir. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan lagi. Kesempatan suatu saat itu akan berhenti. Dan betapa mengerikannya hari terakhir bagi orang yang tidak percaya. Kita lihat Wahyu 19 ayat 17 dan 18. 17 dan 18. Begitu mengerikannya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang. Baik yang merdeka maupun yang hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan ketika dimakan daging, ini artinya saudara, ini bergerak atau tidak? Sudah tidak bergerak. Sudah tidak bergerak, dagingnya dimakan oleh burung. Di sini digambarkan kepastian kekalahan mereka yang melawan Kristus. Mereka harus menghadapi kedatangan Kristus yang begitu mulianya. Dan sebagai orang Kristen saat ini saudara, ketika melihat orang-orang yang melawan Tuhan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara usahakan? Oh, dia layak untuk masuk ke neraka, habisi dia, biarlah dia mendapatkan kutuk dan sebagainya. Dan bahkan saudara pun tidak mendoakan dia untuk memperoleh keselamatankah? Tidak. Bahkan kepada Babel, si pelacur besar itu yang kemudian saudara jatuh dihancurkan. Dan para raja, binatang buas pun membuang dia. Tetapi sebagai orang Kristen di sejarah yang masih Tuhan nyatakan ini saudara, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa kiranya mereka boleh bertobat. Berdoa kiranya sistem-sistem yang ada yang rusak boleh Tuhan transformasi. Tetapi apa yang terjadi pada akhir zaman sudah tidak akan ada lagi kesempatan. Babel akan diturunkan dan selesai. Dan sekarang adalah waktunya bagi binatang buas. Dan waktunya bagi nabi palsu. Setelah muncul di dalam kitab Wahyu satu persatu, sekarang mulai diturunkan satu persatu. Mereka harus menghadapi kedatangan Yesus yang begitu mulia. Saudara, mengenai kedatangan Yesus, dia pernah berkata, kita nggak usah cari di sana atau di sini. Kalau ada orang yang mengatakan ada di padang gurun, kamu nggak usah ke sana. Saudara, ada orang yang saya pernah ke tempatnya yang pernah rumahnya dijadikan sebagai gereja. Di atas itu dia ada lukisan di padang gurun dan itu sedang ada badai. Dan badainya itu mukanya seperti muka Tuhan Yesus. Jadi dia pajang di situ, begitu kagumnya dia akan hal itu. Saudara, Tuhan Yesus sudah katakan, jangan percaya bahwa itu adalah Mesias atau itu adalah Yesus. Jangan percaya kalau ada orang ngomong, wah di temboknya ini ada muka Yesus. Jangan percaya ada orang ngomong kalau Yesus Mesias di sini atau Yesus Mesias di sana. Jangan percaya sekalipun. Karena kedatangannya akan mencolok. Yesus katakan kedatangan dia akan seperti kilat. Langsung segera kita akan melihat kedatangan Yesus seperti yang kita baca di Wahyu 19 ini. Sebagaimana Yesus sendiri pun mengatakan ini dari mulutnya. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Ini bukanlah suatu peristiwa yang tersembunyi.
Suatu peristiwa yang besar yang disaksikan oleh semua mata. Dan Yesus katakan, ketika ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun, dan kamu tahu itulah kedatanganku. Dan inilah yang terjadi dalam Wahyu 19, 17, dan ayat 18 ini. Begitu akan banyak bangkai dan burung-burung menyantap dagingnya. Akan ada jutaan mayat, di mana satu-satunya gerakan yang kita lihat di bumi adalah burung-burung yang mencabik-cabik daging orang mati. Dan saudara perhatikan, di sini disebut sebagai perjamuan Allah. Perjamuan yang besar. Dan sebelumnya kepada orang-orang percaya juga disebutkan. Di ayat yang sebelumnya di Wahyu 19. Bagi orang percaya juga diadakan suatu perjamuan, itu perjamuan kawin anak domba. Perjamuan kawin anak domba, perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Dan ini menyatakan bahwa baik lewat keselamatan yang Tuhan adakan, ataupun melalui penghukuman yang Tuhan datangkan, melalui keduanya Tuhan dimuliakan. Tuhan mengadakan perjamuan. Tuhan dimuliakan lewat penyelamatannya, dan Tuhan juga dimuliakan lewat penghukumannya. Ujung dan akhir dari setiap manusia hanyalah kedua hal ini. Tidak ada yang lain. Hanyalah kedua hal ini. Entah saudara dibangkitkan kalau saudara yang mati, kalau saudara ditransform bersama dengan yang hidup, dan kemudian diangkat menyongsong Tuhan kita di surga, atau di bumi ini dihabiskan dan dimakan oleh burung-burung dagingnya. Hanya kedua hal ini, saudara. Sebagian masuk ke dalam hukuman kekal, dan sebagian diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Hanya kedua hal ini. Dan kemudian saudara, kitab Wahyu menyatakan kepada kita di ayat yang 19 yang berikutnya, peperangan ini yang mulai terjadi. Peperangan terakhir terjadi, dan kita lihat di ayat yang ke-19. Dan aku melihat binatang itu, yaitu binatang buas ya saudara. Dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Penunggang kuda itu yaitu Kristus, dengan bajunya yang telah dicelupkan dengan darahnya dan namanya, dengan kuda putih dan bala tentara surga yang begitu banyak ya bersama dengan orang kudus. Sekarang terjadi suatu bagian kelompok yang besar yang berperang di akhir daripada zaman ini. Dan perlawanan ini semakin kuat, dan pada puncaknya adalah Mesias palsu datang, nabi-nabi palsu datang, muncul, mereka mengadakan tanda-tanda, mereka mengadakan mukjizat-mukjizat palsu yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin orang yang percaya, yang sekalipun bisa kalau mungkin disesatkan, tapi tidak mungkin, tapi hampir disesatkan, sekalipun saudara, kiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga, Yesus katakan. Dan Yesus katakan, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu mengenai semua ini. Saudara, kalau melihat di zaman kita hidup ini saudara, semakin menggenapi apa yang firman Tuhan katakan. Agama yang benar, orang gak tertarik. Apa sih yang namanya datang ritual beribadah? Saya maunya gak mau yang kayak begini. Yang seru, yang ada lampunya, yang badan bisa goyang. Yang seru, yang saya bisa lihat ini dan itu. Yang bikin adrenalin berdiri, bulu kuduk berdiri dan berbagai halnya. Walaupun saudara, kalau saudara sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan, bulu kuduk tentu berdiri saudara. Berhadapan dengan kekudusan Tuhan, lutut kita gemetar sujud di hadapan Dia akan kehadiran Tuhan yang secara khusus. Saudara, bangsa-bangsa akan meninggikan antikristus. Bangsa-bangsa akan menghancurkan gereja yang sejati melalui penganiayaan di seluruh dunia. Penganiayaan itu bisa secara fisik maupun ideologi yang terus berperang dalam dunia ini. Siapa yang sangka bergeraknya zaman semakin menyerupai apa yang firman Tuhan katakan. Dari sudut pandang kita saat ini,
penganiayaan di seluruh dunia terhadap orang-orang Kristen itu bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga terjadi di setiap benua. Di setiap benua terjadi. Dan pada puncaknya adalah pemberontakan. Sebagaimana Mazmur 2 katakan yang sepenuhnya akan terjadi. Dikatakan Mazmur 2 ayat 2, raja-raja di bumi mengatur diri mereka sendiri dan para penguasa berunding bersama. Melawan Tuhan dan melawan orang yang diurapinya. Saudara, mereka akan berkumpul dan mereka akan bersiap melakukan pertempuran terakhir. Tuhan mengumpulkan umatnya dari keempat penjuru, mematraikan mereka dengan Roh Kudus. Dan hal yang sama dilakukan oleh iblis. Dari keempat penjuru, iblis mengumpulkan para pengikutnya, menyebarkan dusta dan dusta dan dusta. Bahkan seorang yang begitu cendekiawan sekalipun tersesat di dalamnya. Tapi firman-Nya katakan dalam Mazmur 2 ayat 4, tetapi dia yang duduk di surga tertawa. Tuhan menertawakan mereka. Apa yang terjadi ketika ketika manusia mendirikan menara Babel, kemudian terjadi kembali, saudara, dalam skala yang besar dan global. Saudara, mari kita buka Mazmur 2 ayat yang ke-9. Mazmur 2 ayat yang ke-9. Setelah mereka berkumpul, lalu Tuhan tertawa. Apa yang terjadi di ayat yang 9? Kita baca bersama-sama Mazmur 2 ayat 9. 1, 2, 3. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Minggu lalu kita sudah melihat ya, Yesus dengan gadanya. Lalu kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 8. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Bersama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 8. 1, 2, 3. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, mereka akan berkumpul dan berperang melawan anak domba, dan anak domba itu akan mengalahkan mereka. Sebab dialah Tuhan di atas segala Tuhan, dan dialah Raja di atas segala raja. Sama seperti peristiwa di Laut Teberau yang tiba-tiba terbelah supaya bisa dilewati oleh orang Israel. Tetapi kemudian ketika Firaun dan tentaranya melewatinya, menenggelamkan mereka. Dan sama seperti tembok-tembok kota Yeriko yang begitu kuatnya, segera kemudian runtuh saat sangkakala kemudian ditiupkan oleh bangsa Israel. Dan sama seperti bagaimana malaikat Tuhan ketika di Hizkia dan orang Israel terhimpit, dia berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan mengutus satu saja orang malaikatnya. 185.000 pasukan Asyur kemudian dihabiskan. Demikian pula, saudara, Kristus akan muncul dan secara tiba-tiba langsung mengalahkan mereka yang mengepung gerejanya. Yesus akan mengakhiri antikristus dan pasukannya, dan dia akan mendatangkan era, suatu zaman yang penuh kebenaran dan keadilan yang telah lama dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Saudara, apa yang terjadi setelah peperangan terjadi? Kemudian apa yang terjadi? Tadi ayat 19 kita baca. Ayat yang ke-20 adalah setelah peristiwa peperangan itu terjadi. Ya, ayat yang ke-20 kita lihat. Apa yang terjadi setelah peperangan terakhir? Ayat yang ke-20, maka tertangkaplah binatang itu. Ya, ini antikristus ya. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Menerima tanda itu bicara apa, saudara? Bukan saudara dicap halal gitu ya, bukan ya. Bukan dicap atau dikasih ditindik anting gitu ya, halal gitu, bukan ya.
Jadi bukan ada cap di jidat atau cap di tangan atau tato atau apa atau chip, saudara, bukan. Tetapi lebih dalam daripada apa yang kelihatan. Yaitu apa, saudara? Pikiran saudara, hati saudara, tindakan saudara, semua digerakkan seturut dengan apa yang mata saudara, telinga saudara saban hari lihat. Ulang ya, dari awal ya. Apa yang saudara lihat dan saudara dengar tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu yang paling banyak, kemudian itu masuk ke dalam rasio saudara, masuk ke dalam hati saudara, keluar dalam tindakan saudara. Dan itu yang menggerakkan seluruh kehidupan saudara. Saudara dimateraikan oleh Roh Kudus kah? Atau saudara dimateraikan oleh binatang buas inikah? Saudara, para pemimpin OSG ketika mempelajari firman Tuhan dan menyampaikan dan mengajarkan juga seperti ini, saudara. Pertama, dengan mata, dengan telinga, yaitu apa sih? Observasi, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu menggunakan rasio tidak ditinggalkan. Perbarui budimu, perbarui akalmu. ESV. Perbarui akalmu, your mind. Perbarui itu seturut firman Tuhan. Jangan seturut dengan dunia ini. Seturut dengan firman Tuhan. Jadi setelah rasio dan kemudian nggak langsung ke aplikasi. Nggak langsung ke perbuatan. Kalau memang dulu ya ada observasi, interpretasi, lalu aplikasi. Tapi sekarang ditambahkan observasi, interpretasi, lalu personal refleksi. Personal reflection baru aplikasi. Yaitu kita menitik beratkan kepada hati. Bukan hanya saja nalar. Tapi bagaimana hati kita dibentuk seturut firman Tuhan. Ya, jadi mata, observasi, titik berat pada mata dan telinga. Interpretasi, menitik beratkan pada rasio. Personal reflection, menitik beratkan pada hati, bagaimana kita kagum akan Tuhan, terpesona akan keindahannya. Dan ini yang kurang, saudara. Setelah saudara kagum, saudara memuji dia, keluar lewat aplikasi, lewat perbuatan saudara, kesaksian saudara, tindakan saudara. Dan ini adalah rentetan. Saudara dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Ketika saudara dimateraikan oleh binatang buas, apa yang terjadi? Putarannya akan terus masuk ke dalam kegelapan dan kejatuhan. Tapi atas anugerah dan belas kasihan Tuhan, kalau kita memperoleh kebaikan Tuhan, putaran itu akan diubahkan oleh Tuhan. Akan melihat siapakah dia dan siapakah kita. Dan mulai berjalan dan hidup, saudara. Saudara, di pasal 7 dan pasal 18 sebelumnya kita menyaksikan kejatuhan Babel si pelacur besar. Dan di peperangan terakhir ini kita juga menyaksikan penangkapan si binatang buas dan nabi palsunya. Dia adalah penguasa yang melawan Tuhan. Dia adalah para pendusta yang membelokkan kebenaran Tuhan. Tetapi pada akhirnya binatang buas dan nabi palsunya ditangkap oleh Kristus. Dan setelah binatang buas dan nabi palsu ditangkap, yang tersisa itu siapa, saudara? Iblis. Siapa yang digambarkan di dalam Alkitab? Si naga merah padam yang besar. Sebentar lagi. Sebentar ini selesai pasal 20 langsung iblis. Satu persatu diturunkan. Dan pada akhirnya si iblis, si naga merah padam yang besar itu akan menghadapi penghakimannya pada akhirnya. Saudara, setelah binatang buas dan nabi palsu itu dilucuti, mereka dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan iblis pun segera akan bergabung ke dalam lautan api ini. Dilemparkan hidup-hidup, mengalami penderitaan kekal. Mereka akan menderita di sana. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dan mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Saudara, orang duniawi akan hidup hanya untuk keuntungan sementara dari dunia, dari daging, dari iblis. Sekali lagi, orang yang mengenakan materai daripada binatang buas ini,
Sekali lagi ya, bukan 666 terlihat, tetapi yang rasionya, yang hatinya dibentuk seturut binatang buas ini. Maka orang duniawi ini akan hidup hanya untuk keuntungan sementara dari dunia, dari daging, dari iblis. Keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata. Tetapi di lautan api apa yang terjadi? Kenikmatan-kenikmatan daging itu berada di luar daripada jangkauan mereka selamanya. Baik saudara suka atau tidak suka dengan neraka, saudara, faktanya adalah firman Tuhan mengajarkannya. Peperangan rohani di zaman kita yang terjadi apa? Neraka tidak ada. Tuhan tidak ada. Jadi kita bisa hidup dengan bebas di dunia ini, menikmati dunia ini. Dan ini pemikiran dari bapa dari segala dusta, iblislah bapanya. Baik saudara suka atau tidak suka dengan neraka, faktanya adalah firman Tuhan mengajarkannya. Kalau saudara percaya Yesus, saudara mengatakan saudara adalah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang percaya Yesus, maka saudara pun menerima ajaran tentang neraka. Saudara kalau percaya Yesus, saudara menerima ajaran tentang neraka. Kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara mendengar dan mengikuti apa yang Kristus perintahkan. Dan Tuhan Yesus ketika di dalam dunia ini, saudara, di dalam perjanjian baru tercatat, dia menyampaikan tentang neraka sebagai siksaan api dalam perjanjian baru itu berapa kali? Apakah 1 kali? Tidak. Apakah 2 kali? Tidak. Apakah 3 kali? Tidak. Berapa kali? 12 kali. Neraka itu benar atau tidak? Benar. Realitanya. Dan semua yang melawannya akan dilemparkan ke dalamnya. Binatang buas dan nabi palsu tidak akan menderita sendirian, karena semua sekutunya akan mengikutinya. Kita lihat di ayat yang ke-21. Kita lihat ayat yang ke-21. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dan nanti saudara, mengenai mereka dikatakan bahwa mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Mereka kemudian dicampakkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Saudara, apa maksudnya mereka mati oleh pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda ini, saudara? Mereka mati dari pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Philip Hughes mengatakan, firman kasih karunia yang telah mereka tolak menjadi firman penghakiman yang olehnya mereka dihukum. Sekali lagi ya. Firman kasih karunia yang telah mereka tolak menjadi firman penghakiman yang olehnya mereka dihukum. Oleh sebab itu enggak heran, firman pedang yang keluar dari penunggang kuda ini yang membinasakan mereka. Lautan api dan burung pemakan bangkai ini, saudara, menunjukkan siksaan dan rasa malu yang akan ditimpakan Tuhan kepada musuh-musuhnya ketika Kristus datang kembali. Seberapa, saudara, mengerikannya neraka itu? Seberapa memalukannya neraka itu? Seberapa mengerikan? Coba bayangkan. Rumah tangga yang saban hari bertengkar siang dan malam. Hutang besar yang saudara tidak bisa tanggung. Kematian yang dikasihi. Hidup tanpa harapan dan kosong. Luka fisik dan luka batin yang menghantui dan menggerogoti. Itu semua, saudara, hanyalah cicipan dari neraka. Saudara, kalau bertengkar antara pasangan, bertengkar orang tua dengan anak, saudara tahu seberapa menyedihkannya dan menyakitkannya? Itu adalah cicipan daripada neraka. Neraka jauh-jauh lebih mengerikan. Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita bisa luput dari lautan api. Hanya ada 2 jalannya. Hanya ada 2 jalannya. Dan tidak ada jalan yang lain yang Alkitab ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah saudara menjalani kehidupan yang taat sepenuhnya kepada hukum Taurat.
tidak berbuat dosa sedikit pun, dan melakukan segala sesuatu sepanjang hidup untuk kemuliaan Pencipta. Tetapi apakah ada orang yang seperti demikian? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatakan tidak ada seorang pun yang seperti demikian. Baik di PL maupun di PB. Maka setiap saudara kemudian apa yang kita butuhkan? Jalan apa yang perlu kita dapatkan? Yaitu jalan keselamatan. Jalan yang kedua yaitu jalan keselamatan. Saudara perlu juru selamat untuk membebaskan saudara dari keadilan Tuhan yang suci. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada seorang pun kecuali Yesus, anak Allah, yang menjalani hidup yang begitu sempurnanya. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Dan Tuhan membuktikan dengan tidak membiarkan dia di dalam kubur. Tuhan tidak akan membiarkan orang kudusnya tetap di dalam kubur. Dan anaknya dibangkitkan. Dan Yesus sekarang sendiri memberikan kebenaran yang dia miliki bagi umatnya. Bagi saudara yang percaya kepadanya, maka dosa-dosa saudara diampuni. Percayalah kepadanya, maka saudara akan diselamatkan, dan itu tidak ada jalan yang lain. Hanya inilah jalannya. Ada seorang profesor, saudara bisa cek di YouTube atau di Wikipedia, Rosaria Butterfield. Dia seorang ateis yang anti dengan kekristenan. Dia seorang humanis sekuler dan juga seorang lesbian. Dia tulis artikel di koran, dia melawan nilai-nilai kekristenan. Dia mendapat begitu banyak dukungan. Tapi kemudian dia dapat satu juga surat dari pendeta Presbyterian, gereja Reform Presbyterian di sana, di kotanya. Lalu terus surat-surat, dia nggak suka tapi dia terus berargumen. Ya, dia lewat surat-surat itu. Lalu suatu waktu dia diminta untuk membawakan pidato dengan tema queer theory di universitasnya. Dan dia memang ahlinya, dia terbiasa dengannya, dia suka bangun argumen, dia profesor ya. Jadi dia pakai nalar. Dan dengan pendekatan akademis, dengan kritis, interdisipliner, menentang pandangan tradisional tentang gender, tentang seksualitas dan identitas, dia lakukan. Tetapi orang-orang yang meminta dia untuk membawakan pidato di pembukaan daripada universitas itu, penerima mahasiswa S2 pada saat itu, S3 juga, orang-orang yang minta dia untuk berpidato nggak tahu apa yang telah terjadi di dalam diri dia. Ternyata Tuhan sudah mengubah dia. Pagi hari dia masih tidur dengan pasangan lesbiannya, dia bangun. Lalu 1 jam kemudian dia duduk di gereja Reform Presbyterian Church. Tetapi di situ dia mulai menyembah Tuhan yang sebelumnya dia caci maki. Dia mengakui imannya kepada Yesus. Kehidupannya diubahkan. Profesor Rosaria Butterfield berkata, ketika saya menjadi seorang Kristen, saya harus meninggalkan segalanya. Hidup saya, teman-teman saya, tulisan saya, bukunya banyak yang menentang Kristen. Pengajaran saya, pakaian saya, perkataan saya, pikiran saya. Saya dipekerjakan di bidang yang tidak dapat saya kerjakan lagi. Saya menulis sebuah buku yang tidak dapat saya percayai lagi. Dan saya dijadwalkan beberapa bulan lagi untuk memberikan pidato penerimaan mahasiswa baru di hadapan seluruh mahasiswa pasca sarjana universitas. Apa yang akan saya katakan kepada mereka? Pertanyaannya, apakah dia bersedia menderita celaan karena Injil Kristus? Berdiri di depan umum, melawan binatang buas dan nabi palsu yang berkuasa dalam lingkaran akademis yang tidak percaya kepada Yesus? Tentu kita tahu jawabannya. Berdiri di depan umum melawan binatang buas dan nabi palsu yang percaya itu bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang percaya, dia tahu resikonya, dia tahu jawabannya. Di hari H, dia berdiri di podium, menyampaikan pidato. Dia tidak menyampaikan atau menggembor-gemborkan teori queer yang dulu dia percaya dan dia perjuangkan. Tapi dia menyampaikan imannya secara publik kepada Yesus Kristus. Dan orang kaget tercengang. Apalagi orang yang nyuruh dia. Dia mendapatkan permusuhan hebat setelahnya. Dia kehilangan pekerjaannya.
kehilangan sebagian besar teman-temannya. Apakah dia kalah? Tidak. Dia menang. Saya bukan bicara setelahnya dia kemudian bisa kerja lagi di universitas. Bukan. Pada saat itu pun dia menang. Walaupun begitu banyak orang mencemooh dia karena imannya. Dia menang dalam pertempuran dan juga pertempuran setelahnya. Dan dia menang. Tetap berdiri. Kenapa? Berdoa bukan dengan kekuatannya tapi kekuatan daripada Tuhan. Dia menang dengan kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu saudara? Kemenangan yang mengalahkan dunia? Iman kita. Dia menang dengan kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Ketika Tuhan datang kedua kali kembali, Tuhan berkata ya, ketika aku datang kembali, apakah ada iman di bumi ini? Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nơi nấu trong mình tác lỗ để bởi sầy, bố phá y chẳng mây dầu nhá, bố phá tê cháu trong sai liệu tê lưng tàu,
in nào nè để cháu xin con để cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch sa tan cái này kéo ngạo mày mòn chui của phá ông đi đọc lên nó đi chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mày cha xin nào pin mãi phải bài sa tan ya bu phá cho mày không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin và cái ông bu phá bay cho pin pan âm bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặtไปอันเสียใจเราเหม็นปั่นปลายมานี่จะใจเหม็นผู้ฝ่าเจ้าผู้ฝ่านี้ที่ยงชกวันมาเจ้าอันเสียใจเราวันใดจัดที่จะยงนายที่เจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นที่เจ้าเหลวไปยาที่กูทันอีกไงนายที่จะไอ้หญิงเก้มันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวที่เจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเด้กูว่ากันไปไหลไปกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาผู้ฝาที่จะเจ้าอันซุนแนวกันเหยวก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าเหยวถึงจ้าอันซุนไก่นี่ไม่ก็มาเนี่ยเหม็นปั้นได้หลายผู้ฝาจะสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จนกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะง่ายท้ายbây giờ in đâu cần và bù phá hô si trong sấy cần quay mấyวันnào tu pay tu satani pada kang niที่จะเขานั่งเรามาไปลกกันหยาบù pháที่ล่าแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนตัวกันโซ่ที่มาตัวนี้กันหนาวbây giờ cần cho tầng pay càng cái nào mà lòng bay cái lòng bay cho mày phạm lại như vậy bù phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào này bây giờ cần lòng mày phạm cho bù phá khát tuấn đấy mày bù phá mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần là bên bù phá cháu màยิงbù phá yêu năng lâu đấy cần chú nắm thằng biệt thay để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hai nói để sấy chừng cái bài miêu cái chọi trong sấy là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu âm là cần bù phá bay coi mà dạy cần lào hạt bơi hạt cho mình này cần năng phá được bài nào bù phá và cần lào tổng lòng và năm bê cần miêu không cần này nào coi bù phá ní thì nhận chạy hơn nín cần như vậy cần lào mình ai dính tới mà cháu bây giờ tới cho y lộc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cháu phạm cần lào bây giờ ý cái cần lâu cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà khá lỗi cần lâu Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu sĩ sư cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay bây giờ cần lâu xin Giêsuไปnhìn xa kia còn mà tỏไปkiếm Giêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาชิใส่วันนี้มีสัญญาสลาวนี่นิท้ายนี่จะไปเก็บไผ่ไปจะไต่ฟุ้งเหมือนไต่ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไผ่ซอยหงอยากกันเราไม่ไปเก็บGiêsuหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาGiêsuกลางหนาวไปปลายไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บGiêsuนี้กันเราท้ายจนในคันเตียงฝาไปอีไว้Giêsuจะใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาต่างหน้า
bằng nhà tôi ở sân nhà số này chỗ này cần phá bay và bù phá này yếu chứng sẻ. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan.
mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.